Itu. Ya, kemudian salam, ya, juga salam kebajikan dan salam sehat semuanya. Nah, pada siang ini saya berupaya, karena ditunjuk nih ya, saya berupaya menyampaikan sedikit pengenalan tentang redox. Jadi redox, reduksi, oksidasi, signaling molekul, ya, yang mungkin nanti kita akan kaitkan. Bagaimana kita mengaitkan dengan kejadian penyakit dan penderitaan. Nah, karena saya masih sangat terbatas di sini, baru 2 bulan mungkin, belum sampai 2 bulan. Baru sebulan, baru top up sekali. Ya, jadi masih sangat terbatas. Ya, saya sudah ikuti beberapa Zoom, ya mungkin beberapa belas kali sempat ikut. Kemudian saya baca juga informasi yang ada. Kemudian saya coba kaitkan dengan pengetahuan kesehatan yang saya sempat pelajari dari kedokteran. Jadi karena latar belakang saya adalah dokter, saya bekerja merawat pasien-pasien kanker, saya sebagai konsultan penyakit onkologi dan darah di penyakit dalam, jadi saya spesialis penyakit dalam. Beberapa orang yang saya jumpai itu mengalami faktor risiko kematian yang sangat besar. Karena kematian itu tidak bisa dicegah, dia pasti terjadi. Nah, saya pelajari justru bagaimana membantu mereka dari segala jurusan yang saya sebut perspektif holistik. Nah, dari perspektif holistiklah saya belajar bagaimana medik menyelesaikan masalahnya, bagaimana alternatif medik menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana tradisional klasik menyelesaikan masalahnya. Jadi perspektif ini tidak boleh hilang dari layanan kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, oleh karena itu, pengalaman itu saya juga pakai di sini bagaimana mengkolaborasikan penemuan bioteknologi modern yang nanti menyehatkan sel kita. Karena kehidupan manusia itu yang terkecil yang bisa kita kenal, yang sangat berperan, karena ketika sel itu mati, maka tubuh itu juga akan mati. Oleh karena itu, saya beri sedikit latar belakang. Jadi dalam presentasi saya ini, saya isi latar belakangnya. Supaya andai kata kita mengalami kejadian, penyakit, penderitaan, kita bisa gunakan penemuan baru ini nantinya sebagai salah satu solusi yang mungkin nanti akan benar-benar menyehatkan dan apalagi dapat menyelamatkan. Nah, untuk itu izinkan saya menyampaikan slide karena saya coba mempersingkat ya bagaimana pengertian yang kita bisa dapatkan dalam waktu yang singkat ini. Nah, saya akan share screen-nya di mana ini? Ini saya ambil, ini saya buka screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Bisa terlihat? Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Bisa? Bisa didengar suaranya? Sudah. Bisa. Bisa? Bagus. Bagus. Terima kasih. Bisa. Informasinya sudah bisa didengar.
Juga screen-nya bisa dilihat ya. Bisa, bisa. Baik, Bisa. saya akan beri judul, ya judulnya Layanan Keselamatan Tubuh dengan RSM, Redox Signaling Molecule. Jadi apa yang kita pelajari dalam beberapa bulan terakhir ini, Sholat zuhur ya. jadi topik bahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana latar belakang kami menggunakan redox atau kita menggunakan redox. Memahami perjalanan hidup manusia. Kemudian sel adalah unsur terkecil kehidupan manusia. Patofisiologi kejadian penyakit dan penderitaan. Dan ada fase perubahan timbulnya penyakit dan penderitaan. Dilema pertolongan penyelamatan kesehatan manusia dan mengenal penemuan bioteknologi RSM, Redox Signaling Molecule, dan harapan solusi kesehatan dan keselamatan kehidupan di masa depan. Jadi topik bahasan ini mungkin kita akan bahas berlanjut. Tidak bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Tapi saya akan coba dalam beberapa puluh menit ini, 45 menit, saya akan sampaikan secara ringkas. Karena sebagian tentang redox mungkin sudah pernah diulang-ulang. Kita sudah pernah sering melihatnya. Namun bagaimana menyambung ke arah patofisiologi dan bagaimana tahapan perubahan setiap penyakit dan penderitaan. Ini mungkin belum biasa dilakukan. Karena kadang-kadang orang takut menyampaikan karena dia bisa disclaimer. Pasti akan ditanya, apa kepustakaannya, berapa banyak, bagaimana pengalamannya, berapa evidence base, macam-macam akan ditanya itu. Tapi di sini kita tidak membahas itu. Mari karena kita baru, bahkan kantor aja belum ada di Indonesia. Mari kita sama-sama belajar, saling melengkapi pengetahuan kita, dan kita gunakan untuk persahabatan kita yang sangat harmonis untuk menciptakan keharmonisan di Indonesia dan dunia. Ya. Nah, latar belakang, saya akan sampaikan ringkas bahwa di dalam latar belakang ini kita harus ingat perjalanan hidup manusia. Nah, dalam perjalanan hidup manusia, kita harus perhatikan sel kita. Karena sel kita itu adalah etiologi semua gangguan kehidupan itu. Nah, bagaimana dia bisa mengganggu, bagaimana dia bisa sehat, dan bagaimana dia bisa selalu selamat. Kita perlu memikirkan bagaimana kejadian penyakit dan penderitaan terkait dengan kerusakan sel. Nah, kerusakan sel-sel itu sangat kecil. Dia sangat sederhana, tetapi dia sangat jujur. Bahkan pikiran saja buruk, selnya jadi rusak. Nah, oleh karena itu dia sangat jujur, tidak bisa dibohongi. Kalaupun kita membohongi dokter, selnya tidak berbohong, akan menimbulkan gejala. Gitu. Nah, sehingga pelayan kesehatan mesti tahu tahap-tahap fase perubahan yang terjadi apabila terjadi penyakit dan penderitaan pada setiap manusia. Nah, disinilah sering sekali bagaimana kita menolong manusia yang tahapannya berbeda-beda. Ada yang tahapan di kanan, di kiri, di depan, di belakang, atau di atas, di bawah, di tengah. Nah, ini kita akan sangat sulit untuk memberikan pertolongan. Kadang bisa miss, terjadilah dilema pertolongan penyelamatan manusia. Nah, dalam hal ini, mungkin kali ini, saya akan memperkenalkan RSM, Redox Signaling Molecule, yang kira-kira dapat kita pakai sebagai sarana solusi kesehatan dan keselamatan kita di masa depan. Ya, ini saya ringkas sedikit. Perjalanan kita sebagai manusia itu dimulai dari kecil. Pertemuan dua sel, ovum dan spermatozoa, yang dibantu oleh lingkungan kehidupannya, sehingga bisa tumbuh berkembang menjadi jaringan yang sangat harmonis. Dan kemudian dia akan menjadi organ. Organ itu pun mempunyai sistem yang harmonis. Nah, sistem yang harmonis ini punya tujuan. Karena kalau dia tidak punya tujuan, bukan kehidupan namanya. Ya, oleh karena itu, jadi dia kita perhatikan dari ringkasan ini. Maka kehidupan akan berhadapan kebaikan dan keburukan, kesehatan dan ketidaksehatan,
keselamatan dan ketidakselamatan. Nah, kalau kita berhubungan dengan kesehatan, kita bagi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kesehatan rohani kita, keabadian kita. Nah, karena kesehatan itu 3, yang sementara adalah fisik dan jiwa kita, yang abadi itu selalu abadi. Yang baik, yang mulia, yang indah, yang bahagia, yang baik-baik, bagus-bagus, semuanya pasti selamanya terjadi. Pasti terjadi. Yang tidak, yang buruk, yang jelek, yang sakit, yang penderitaan, dan lain-lain, semua bakal hilang. Oleh karena itu pertolongan kita, bagaimana kita mengubah sikap jiwa kita, fisik kita, agar bermartabat dalam hidup. Kalau fisik tentunya dia sesuai dengan umur yang seharusnya. Kalau jiwa sesuai dengan kesadaran, kepercayaan, keyakinan kita pada keabadian. Ini sangat dalam. Oleh karena itu kita perlu perhatikan dengan baik apa yang kita lakukan dalam pertolongan kesehatan ini. Kita hanya mencap, memberi warna diri kita atau siapapun yang datang pada kita. Dengan tekanan darah tinggi, stroke, vitiligo, epilepsi, diabetes, kanker, apa segala macam beribu-ribu diagnosis cap kita pada itu. Sehingga karena kita baru mengenal itu sebagai satu perubahan yang berbeda dari orang lain, maka kita hanya mengobatinya atau menyehatkannya dengan sementara. Hanya simptomnya apa, keluhannya dikasih seolah-olah dia sudah sehat. Namun akar permasalahan tidak pernah kita urus. Etiologinya yang pada teknologi yang modern ditemukan adanya mitokondria yang menghasilkan RSM, redox signaling molecule, yang masih kurang jumlahnya dan kualitasnya. Nah, karena ini diketahui sudah sekarang, bukankah tidak akan mungkin terjadi perubahan-perubahan cara pandang kita terhadap satu perubahan kerusakan sel, jaringan, organ, dan kerusakan tubuh di dalam fase lama hidup kita. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai dasar kehidupan yang sehat itu. Ya. Nah, ini sebagai solusi. Mungkin Asia Redox dapat mengatasi penyebabnya apabila terjadi kelainan di dalam sel. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, untuk itu mari kita kenalkan dulu. Saya kenalkan dulu sedikit tentang sel. Sel itu adalah satu kehidupan yang terkecil di dalam badan. Di bawahnya ada kehidupan-kehidupan juga, tapi dia termasuk subseluler. Subselulernya ada mitokondria, lisosom, ada ribosom, sitoplasma, dan sebagainya, banyak lagi. Dan semua arsitektur ini adalah alami. Ini sudah alami, sudah dibentuk ya begitu. Jadi karena dia begitu, kita nggak bisa ngerubah-ngerubah bentuk. Mungkin satu saat kita bisa ngerubah-ngerubah. Kita mainkan dia. Di sini ada banyak reseptor. Kita mainkan reseptornya. Sehingga jiwa sel itu akan bingung dia nanti. Lagi ke kanan, lagi ke kiri. Maka banyak sekali timbul masalah-masalah baru. Karena ulah kita yang merubah-rubah sifat alaminya. Nah, bagaimana kalau nanti pelan-pelan melalui satu proses bioteknologi baru ini, di mana kehidupan sel sangat bergantung dengan adanya redox signaling molecule, dengan jumlah mitokondria yang rendah di dalam sel itu, yang menghasilkan RSM itu. Nah, kalau kita belajari dengan bagus, ini adalah teknologi baru mulai. Ini baru mulai. Maka itu kita pelajari lebih dalam. Ini salah satu ringkasan yang bisa saya tangkap. Jadi ringkasannya di mana mitokondria nanti dibantu oleh nutrisi dan lain-lain, dia akan menghasilkan yang utama adalah ATP, energi. Entah bagaimana proses biokimianya, nanti kita pelajari lebih dalam. Namun hasil yang sangat sedikit, hanya 1-2%. Dia menghasilkan LOS,
reaktif oksigen spesies. Dan yang hasilnya RS, salah satunya juga RS. Dimana kalau nanti ini bisa kita kembangkan, dia akan berpengaruh pada pertumbuhan sel. Dan bagaimana sel itu akan mati. Ada siklus yang normal yang harus kita perbaiki apabila dia mengalami sakit dan penderitaan. Yang ditemukan sekarang adalah cara bagaimana menyetop kalau dia menjadi kanker atau tumbuh menjadi tumor. Bagaimana dia menaikkan masa hidupnya kalau dia hidupnya kecil. Ada hormon membantu dan lain banyak prosesnya. Nah, kalau boleh diumpamakan, di dalam mitokondria itu ada mesin kehidupan. Ya nanti kita alami lagi baik-baik ya. Nah, ringkasnya ATP 98%, maka redox molekul ini ROS, reaktif oksigen spesies, dan juga RS. Kalau dilihat dari skema ini yang ada pada buku redox signaling molekul, ada materi lain, biologi lain yang datang dari luar, bakteri, ya unsur-unsur bakteri, kemudian parasit, mungkin nanti juga ada virus. Virus itu kan dianggap bukan biologi zat biologi karena dia tidak bisa hidup tanpa sel inang. Ya, kemudian redox molekul RS. Ya, jadi di sini akan mengeliminir free radikal. Jadi di sini sangat menarik ilmu ini. Walaupun dia hanya 1-2% produksi mitokondria, tapi dia bisa mempertahankan sel. Bayangkan kalau tubuh kita misalnya 75 triliun sel. Kalau semuanya cukup ATP, ROS, dan RS, maka dia akan optimal. Dia akan bisa mencapai tujuan hidupnya. Nah, masalahnya kita tidak pernah mengukur kadar ROS dan RS. Andai kata satu saat nanti ketemu cara, kita ukur aja ROS dan RS dari sel. Setiap penyakit, setiap kejadian, obatnya redox. Apalagi redox yang ditemukan modern ini, yang melabel bahwa dia ada 7 penemuan yang bagus ya di dalam mengangkat bagaimana redox signaling molekul itu bisa stabil dari luar dan masuk ke dalam. Luar biasa. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa akan membantu kesehatan dan keselamatan tubuh manusia. Jadi saya coba skemakan sekarang. Jadi kita cukupkan dulu masalah sel seperti itu. Sekarang kita coba bagaimana kita sebagai dokter atau pelayan kesehatan medik menangani setiap orang. Setiap orang, senang tidak senang, akan ada etiologi kerusakan di dalam tubuhnya. Atau etiologi kehidupan sel yang sehat di dalam tubuhnya. Sel yang sehat ya mutlak perlu redox. Itu sudah diajarkan sejak dulu. Gitu. Kita tahu bahwa redoxnya kurang. Karena kalau dia kurang, 2-3 detik mungkin itu akan 2-5 detik selnya akan mati. Kepustakaan ada yang menyampaikan seperti itu. Namun ini kita abaikan. Kenapa? Karena redox itu tetap berjalan, walaupun belum penemuan ini, dia tetap jalan redox di dalam tubuh. Nah, kita hanya memperhatikan faktor luar, eksternal. Ada resiko luar, gaya hidup, pengaruh makanan, dan pengaruh polusi, pengaruh dari infeksi, paparan dari luar. Nah, di dalam tubuh jarang orang memperhatikan faktor risiko internal. Sikap-sikap buruk, sikap-sikap jelek, sikap-sikap tidak terpuji. Itu semua merusak sel. Yang kalau dikombinasi, dia akan bisa dibuatkan kriteria diagnostik. Kriteria diagnostik fisik, kriteria diagnostik psikologi, kriteria diagnostik spiritual harusnya. Spiritual membaik enggak. Nah, cuman karena terlalu rumit, sulit, orang enggak mau menganggap itu
sebagai satu peristiwa yang berpengaruh pada tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu kita garis bawahi hanya dua peristiwa, akan sembuh atau meninggal. Kalau dia sembuh, berarti baru sembuh fisik. Apakah sifat jiwanya bagus? Apakah nanti rohani abadinya kembali keabadian? Itu nanti kita pikirkan. Ya, selanjutnya mungkin webinar-webinar ini kita isi dengan itu. Nah, sekarang itu patofisiologi penyakit kejadian penyakit dan penderitaan. Nah, kejadian, penyakit, penderitaan, semuanya punya fase. Yang tadinya sehat walafiat, akibat kita kurang mengerti, nutrisi tidak bagus, relaksasi pada fase istirahat tidak isi dengan baik, aktivitas yang harusnya bagus menjaga kesehatan kita tidak lakukan, maka kondisi kita akan turun. Terlebih-lebih lagi kalau aktivasi stres, faktor stres yang kita hadapi, tekanan dari luar, tekanan dari dalam, tekanan yang seharusnya kita lakukan tidak bisa kita lakukan, maka terjadilah adaptasi. Tubuh itu Anda mau terima atau tidak terima, dia tetap beradaptasi dengan lingkungan kita itu, dengan kesadaran kita itu. Nah, dengan adanya adaptasi ini, kita mau perbaiki enggak? Kalau kita mau perbaiki, jagalah homeostasis, ketenangan yang baik, dan mikronutrisi yang bagus. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan baik, turunlah dia. Organ-organ menjadi disadaptasi, tentunya jaringannya juga disadaptasi. Tentunya sel-selnya tidak berkolaborasi dengan baik dengan internal selnya, dengan antraselnya. Nah, akibat disadaptasi itu terjadilah gangguan kesehatan. Keluhan mulai ada, rasa sakit, rasa ngilu, rasa nyeri, perut kembung, kepala pusing, dan sebagainya, sampai gangguan tidur. Ya, kemudian bingung, panik. Nah, kalau itu terus berjalan, tidak kita tangani, maka terjadi salah satu gagal. Gagallah sel itu untuk hidup, jaringannya untuk kacau, rusak, organnya rusak, maka tubuh kita sebut sebagai sakit. Sakit itu kalau tidak diperbaiki stresnya, mikronutrisinya, maka dia akan terjadi kegagalan. Oleh karena itu daruratnya kita pakai obat, perbaiki sementara sampai gangguan kesehatan berkurang. Namun faktor dasar jangan tidak diperbaiki. Edukasi yang baik supaya pengertian yang baik. Nutrisi yang sempurna supaya sel itu tumbuh, berkembang, tua, dan berganti dengan baik. Relaksasi yang baik supaya harmonis pikirannya. Kalau enggak, dia yang merusak sel itu melalui stres lagi. Olahragalah yang teratur, dan kemudian atur mikronutrisi secukupnya sesuai kebutuhan dan umur. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka gagallah hidup kita, maka kita akan meninggal. Ya, tidak bisa naik dia, tidak bisa mengikuti apa yang harusnya dia capai, gitu. Nah, ini salah satu hal. Nah, kemudian 2 bulan yang lalu adalah slide ini. Ini menarik sekali slide ini. Before after. Diberi Renew 28. Berubah seperti ini. Ah, masa sih? Gitu. Tapi coba renungkan kerjanya. Di Renew 28 ada redox. Redox itu menjaga kesehatan sel. Kalau sel ini sehat, berarti dia sesuai dengan umurnya. Karena kita kebanyakan umur 60, sel kita sudah 80. Makanya harusnya kan rata-rata orang yang sederhana, yang mulia, yang ini, yang indah, yang baik, umurnya 125 tahun. 60 tahun itu baru setengah umur. Tapi kita 60 tahun sudah tua. Ya, jadi ada berita ini bagus nggak untuk kita? Jadi saya dengarkan dengan baik. Ini, apalagi ada kelihatan ada luka-luka yang seperti ini bisa membaik dengan redox.
Tidak berpikir panjang, saya ambil redox itu. Karena saya sadari bahwa saya perlu ini. Ya, ini begitu banyak. Nah, apalagi yang gemuk, saya gemuk juga bisa mengurangi berat badan. Ya, saya minum dulu, saya nggak nanya ngapain bisa gini, saya praktikkan aja dulu. Ternyata berat badan saya juga turun sedikit, ya bisa saya jaga. Ya, kemudian penemuan yang hebat ini setelah kita baca dengan baik, bagaimana dia bisa melakukan semua perubahan-perubahan yang baik itu. Ternyata ini didasari oleh orang-orang yang istimewa di dalam dunia modern, kesehatan modern ini. Jadi ini sangat penting, memang sangat mungkin teknologi ini 10-15 tahun ke depan, karena ini dia tidak bisa diam. Pasti dia akan belajar lagi dan meneliti lebih dalam. Ayo kita sama-sama pelajari. Nah, saya dapat statement ini. Ini sangat penting. Saya baru ingat ya, ya bahwa tanpa oksigen 3 menit meninggal. Tapi orang yang gantung diri itu 5 menit, 6 menit. 6 menit mati batang otak. Ya ini tanpa, without shelter. Dia 3 jam. Kemudian air 3 hari. Nah, dan 3 minggu untuk makanan. Tapi tanpa redox signaling molekul 3-5 second. Nah, biasanya yang begini ini menarik. Pasti banyak pertanyaan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Ayo kita cari sama-sama dan buktikan. Tapi jangan nyari dulu tidak minum redox. Minum dulu nanti cepetan mati nanti. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi begitu hebat penemuan ini. Memang betul dia bukan vitamin, bukan obat, bukan yang biasa-biasa, bukan antioksidan dan lain-lain. Dan memang tidak perlu antioksidan dari luar. Kalau redox cukup, antioksidan di dalam cukup. Tidak perlu antivirus, antibakteri. Kalau itu cukup di dalam badan. Kalau cukup. Makanya ke depan kalau kita bisa hitung kadar redox di dalam sel itu, maka berapa kurangnya, berapa sel yang kurang itu mungkin bisa diasosiasikan dengan perhitungan, maka kita tahu dosis redox. Namun di sini redox itu tidak toksik, tidak berbahaya. Kenapa enggak kita minum aja? Untuk apa ngatur dosis-dosis? Itu kan orang pelit yang tidak punya uang. Kalau punya uang, ya minum aja. Orang tidak toksik, tidak berbahaya. Kalau sampai toksik, oleh karena itu ada 6 juta dolar, 6 ribu dolar mungkin untuk asuransinya. Kalau memang bisa buktikan. Gimana membuktikan? Ngeceknya itu, karena redox hanya berumur sebentar. Hanya beberapa detik saja. Ya, jadi itu berat sekali. Nah, oleh karena itu kehebatan ini mari kita manfaatkan bersama. Nah, saya lihat dalam pustaka juga dalam presentasi ada 8 atau 6 8 universitas kalau tidak salah ya memberikan rekomendasi untuk kebaikan dari redox. Untuk apa kita nanya-nanya lagi? Udahlah percaya aja gitu kan. Ya kalau tidak mau percaya ya pelajari lebih dalam. Ya kalau kita merasa butuh belilah dan minum. Jangan dibeli saja untuk tidak minum gitu. Jadi ini sesuatu apa yang kalau boleh saya katakan ini dasar pemikiran kita untuk selamat dalam menjalani hidup ini. Ya ini dasarnya. Nah ini bagaimana teknologi ini akan membantu banyak orang ya dan juga melalui betul-betul bukti dari bagaimana dia bisa membantu pertama menaikkan jumlah DNA apa namanya mitokondria, menaikkan kadar redox dulu dalam keadaan emergensi, secara bertahap dia membantu untuk perubahan kromosom DNA. Ya jadi mereka pasti akan teliti kok, mereka orang-orang rasional kok. Jadi mereka bukan penipu kok. Jadi ya oleh karena itu kita belajar pelan-pelan, baca literaturnya yang sudah ada, mungkin ada yang menyampaikan itu sampai bahkan sampai puluhan ribu literatur yang menyangkut redox signaling molekul. Jadi ya bagi saya sesuatu yang sangat istimewa ya kalau boleh saya katakan itu. Makanya saya coba pakai dan kemudian saya sarankan pasien atau yang memang sangat memerlukan dan buktinya dia repeat ordernya
yang cukup banyak, berarti kan memang betul bagus dia alami. Kalau enggak mau beli dia lagi. Gitu. Jadi ini bagaimana nanti memperbaiki selular dan lain-lain saya tidak terangkan di sini karena ini adalah presentasi saya yang pertama. Mungkin nanti satu saat bisa kita dalami satu persatu. Jadi untuk hal-hal yang khusus tentang penyakit yang ke dalam, bagaimana kita menghubungkan manfaat redox dengan penyakit-penyakit itu. Jadi di sini banyak sekali literatur sudah, dan ini literatur yang sudah ada pada start 1, start 3, dan lain-lain. Ini sangat rumit, saya tidak terangkan di sini karena memang Bapak Ibu mungkin hanya 1-2 yang memerlukannya. Ya, yang penting secara global bisa Bapak Ibu pahami bahwa redox itu sangat penting di dalam tubuh kita dan juga dia sangat esensial, ya, mesti kita bisa dapatkan. Dan kalau memungkinkan uang kita, ya, jangan lupa kita konsumsi redox dan lakukan hal yang bagus untuk redox. Nah, informasi yang menarik lagi, tadi kan kita sudah pelajari coba bagaimana sel kita itu bisa memberikan signal pada dirinya dan juga pada antar sel yang mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, melalui molekul redox signaling molekul ini, banyak literaturnya yang sudah mengaitkan dengan sistem kardiovaskuler, pencernaan, sistem hormon, sistem innate immunity, NK cell, dan itu ya, innate itu NK cell, kemudian respon imun. Dalam respon imun itu ada yang over imun, ada yang under imun. Kalau dia over imun itu akan menimbulkan hipersensitif, akan menimbulkan autoimun. Kalau dia under imun, ada yang kekurangan imun, maka akan gampang kena infeksi dan gampang pertumbuhan kanker atau tumor. Ya, jadi di sana ada site-site, ya, sisi yang sangat rumit oleh dokter-dokter subspesialis mempelajarinya. Nah, tapi hanya menangani sepotong kecil. Tidak bisa secara umum. Etiologi yang dasarnya perbaikan sel tidak dipelajari. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita menggunakan perbaikan dasar sel itu. Siapa tahu dengan perbaikan sel yang redoxnya dinaikkan, kemudian nanti bisa terjadi perubahan pada, kalau tidak salah di sana ada 15 pathway, ya, dari 5 sistem organ itu sudah terjadi seperti slide-slide yang biasa kita dengar itu. Nah, ini di mana dia? Nah, ini belum saya ceritakan, tapi yang kita perlu sadari ini anunya apa namanya, redox signaling molekul itu. Dia bisa mempengaruhi DNA juga. Nah, apa yang tadi saya katakan bahwa redox itu bisa memberikan signal, ini bisa dicontohkan seperti ini. Ya, kalau ada kebakaran, dia harus bisa memberikan cepat informasi itu pada jarak jauh juga. Nah, gimana caranya itu? Nah, ternyata komunikasi sel itu melalui redox signaling molekul. Bagaimana dia berkomunikasi jauh? Dia harus melalui pembuluh darah dan lain-lain. Nanti kita pelajari itu. Bagaimana mekanisme redox signaling molekul bergerak, saling berkomunikasi di bawah sel. Kemudian bagaimana dengan sel jantung, sel yang lain-lain, pasti ada sudah kepustakaannya. Ya, nanti kita pelajari itu lebih dalam. Tapi ilustrasinya, beginilah ilustrasinya. Jadi kalau kita beri saja orang itu antioksidan dari luar, enzim, vitamin, mineral, tidak diberikan redox signaling molekul. Ini mau dibawa kemana? Sel mana yang mengalami kekurangan ini? Sel mana yang sudah lebih? Makanya banyak overreaksi tidak berguna. Apalagi pada autoimun, ya. Apalagi pada imun defisiensi, salah satunya contoh penyakit HIV. Pada orang penyakit HIV, pada umumnya imun sistemnya insufisiensi, kurang. Namun pada beberapa tempat bisa overreaksi dia. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ada kaitan dengan redox signaling molekul. Jadi kalau kita sementara sebelum ini belum bisa kita terangkan karena kita belum ngerti tentang redox signaling molekul yang dari luar, yang sekarang sudah ada.
itu adalah molekul redox signaling molekul yang bisa stabil, yang di bawah 18 bulan oleh botolnya, dan setelah diminum stabil sampai di sel. Produksinya sudah begitu. Dan penghargaan dari universitas-universitas yang meneliti sudah begitu. Jadi untuk apa kita lagi coba-coba mau mencari? Coba-coba aja dah minum redox. Jangan coba-coba, minum aja. Gitu. Jadi bagi saya lihat seperti itu. Karena kita mengobati sel. Ketika sel itu sembuh dalam waktunya, kan sel itu banyak. Di jaringan aja berapa miliar sel, kemudian organ berapa triliun sel. Kalau selnya sudah baik semuanya, maka organ itu akan berfungsi dengan bagus gitu. Ya nanti mengenai redox signaling molekul sebagai pemberi syarat akan tiap hari Bapak Ibu dipapar ya oleh teman-teman kami juga dari dokter, dari mereka yang sudah memahami, yang memberikan inducer lebih awal itu. Ikuti aja setiap jam 2 siang, Senin sampai Sabtu itu. Mudah-mudahan kita dapat pengertian yang baik, sehingga dengan pengertian yang baik itu kita bisa mengabdi dalam kehidupan ini dengan baik. Nah ini, saya melihat produk ini dari produksinya di mana. Ada tempatnya. Nah, ini Pak Sam sudah bilang, saya sudah pernah ke situ. Wow, ini salah satu jaminan lah. Gitu ya, sudah ada tempatnya. Nah, saya juga pernah ke Utah, kalau enggak salah saya pernah lihat gambar ini. Cuman lupa-lupa ingat itu. Kalau enggak salah saya cari fotonya, karena ada ratusan foto itu masih saya cari. Saya pernah foto, kira-kira tahun 2017 saya ke sana, ke Utah. Jadi kira-kira ada di situ. Nanti mudah-mudahan September ini saya bisa ke sana. Ini harapan ya. Gitu. Nah, apa yang unggul dari redox ini? Dari redox ini ada 3. Yang pertama, dia air garam. Tapi dengan teknologi dia bisa dipecah menjadi molekul yang bermuatan. Menjadi atom yang bermuatan. Tapi selanjutnya dia bisa disusun menjadi molekul yang bermuatan. Dan bisa stabil, itu masalahnya. Itu teknologinya. Jadi kalau kita hanya meminum redox ini hanya air garam, ini air garam, isinya air garam, ya, dijual di sana, harganya 850.000 per botol, gitu misalnya. Nggak ada yang beli. Tapi kalau kita ajarkan dia, ini bukan sekedar air garam yang bisa stabil dalam 18 bulan, yang bisa stabil ketika Anda minum, yang bisa stabil membantu sel Anda menjadi lebih kuat. Nah, ketika dia bisa Anda praktekkan minum 8 minggu saja, itu penelitiannya. Sudah baik dia di dalam satu energinya, kesehatan selnya, kemulusan selnya, dan perbaikan dari beberapa sistem sehingga beberapa keluhan mungkin tidak perlu diobati. Karena obat itu juga tidak disenangi oleh tubuh. Karena itu benda asing. Yang kita kasih di sini kan bendanya produksi dia. Cuman kita nambah jumlahnya saja. Dan mengatur masuknya. Jadi ini sangat sederhana sebetulnya redox ini. Oleh karena itu perlu pemahaman yang baik. Sehingga kita tidak mereject setiap kali orang yang menawarkannya. Karena yang menawarkannya juga punya niat baik untuk membantu kita. Oleh karena itu jangan bandingkan dengan yang lain-lain. Karena yang lain-lain mungkin tidak bisa menerangkan bahwa itu kehidupan sel. Nah ini begitu banyaknya, ini saya tidak terangkan satu-satu, saya tidak perlu terangkan satu-satu. Karena kalau mau tahu, ya ambil nanti bukunya ada, nanti minta di Google sudah ada. Ya nanti minta. Ini ada 5 sistem yang diperbaiki, seperti saya ringkas tadi, kardiovaskuler, gastrointestinal, hormonal modulasi, dan kemudian innate immunity dan respon imun. Dari situ mereka akan memperbaiki sampai bahkan proses kenapa sakit itu terjadi, yaitu
bagaimana susunan DNA yang terjadi, mutasi DNA-nya itu bisa diperbaiki. Nah, kalau ini kita bisa coba, kan bukan tidak mungkin kan, kita kan belum punya solusi untuk itu. Ya, belum punya solusi, ya inilah solusinya. Gitu. Jadi ini kita harapkan untuk bisa membantu ya presentasi apa namanya untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut sebagai associate dari apa namanya organisasi ini dan pakai supaya bisa membantu diri kita sendiri, karena ada yang mau keriput kayak orang tua gini ya. Kita selalu harus menjaga kulit kita. Saya rasa ini cepat terjadi kok, 4 minggu saja sudah terjadi, karena saya juga sudah buktikan sendiri ya, foto saya 4 minggu yang lalu dengan foto saya pada 4 minggu sekarang. Jadi dicoba, kalau tidak dicoba ya tidak tahu. Jangan berdebat pada teori gitu ya. Nyeri juga, ini nyeri pinggang, nyeri punggung, ini saya sudah coba pada beberapa pasien dan dia minta lagi, tapi barangnya belum ada, mohon maaf. Belum bisa masuk di Indonesia. Ya, ini jadi ini sangat bagus ya, saya lihat, dan ini adalah produk-produk tambahan yang dasarnya adalah juga redox signaling molekul yang stabil di dalam materinya. Jadi itu nanti kita pakai saja. Dan kalau boleh saya simpulkan, kejadian penyakit dan penderitaan ini terkait dengan kehidupan sel kita. Sehingga kehidupan sel kita akan terkait dengan mitokondria. Mitokondria sebagai penghasil redox di dalam tubuh akan terkait dengan pertahanan sel tubuh, baik pertahan pada trauma biologi, materi kimia, materi polusi dan lain sebagainya melalui reaktif oksidatif spesies, dan free radikal bebas yang terbentuk akibat dampak dari satu metabolisme kehidupan bisa dinetralkan oleh RS, di mana redox itu adalah akan merupakan ROS dan RS-nya di dalam sel itu, sehingga dia juga akan membantu mempertahankan tubuh. Makanya sangat esensial ya untuk dibantu. Nanti ke depan mudah-mudahan orang yang nanti bisa darurat, dalam kondisi darurat, kalau saja bisa minum atau masih bisa oleskan redox supaya dari luar masuk ke dalam, minumkan redox supaya selnya hidup kembali. Jadi kira-kira arahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan, karena kita yang mendampingi orang-orang di emergensi itu sangat stres sebetulnya. Para dokter itu, pelayan itu stres menghadapi itu. Gimana caranya ngidupin mereka gitu. Ya, oleh karena itu ini sangat menolong. Mudah-mudahan presentasi yang saya lakukan ini bisa membantu membuka jendela-jendela perhatian Bapak Ibu pada redox signaling molekul. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan sendiri dari cerita yang saya berikan. Ya, ya terima kasih semua. Nah, enggak tahu baik, Pak Cok. Ya, baik Pak. Baik, presentasinya sangat luar biasa, Pak Cok. Ini saya kasih 20 tahun. Pak Cok ya, Dr. Cok Korda, bagus sekali, dan mungkin banyak memberikan pemahaman terbaru pada kita di dalam memahami apa itu redox ya, dari seorang dokter internis ya, luar biasa ya. Mungkin saya ingin mengundang mungkin ada beberapa suaranya ini ingin bertanya karena memang Dokter Cok. Nah, putus. Sinyalnya Pak Sam mungkin perlu nggak pakai video dulu mungkin Pak Sam. Saya ingin mendengarkan dari dulu. Suara Pak Sam putus-putus.
Suaranya Pak Moni yang hebat. Ya ini mic-nya di mulut soalnya. Wah, tapi bisa didengar ya. Waduh, saya ini menggebu-gebu loh. Ya, luar biasa, Dok. Hah? Sangat happy. Karena belum ada penjelasan seperti ini selama ini, lebih komplit. Ya silakan Pak Sam. Silakan Pak Sam. Oke, silakan Prof. Sumaryati ada bisa dengar? Mungkin butuh komentarnya. Oh jelas, mudah-mudahan. Atau mungkin kalau nggak ada, oke, boleh silakan. Apakah ada peserta yang ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan presentasi mengenai teknologi redox untuk kesehatan? Silakan. Saya boleh Pak Sam. Ya, Oh, silakan Bu Titin. Silakan Bu. Orang lama boleh kan? Boleh, boleh. Silakan. Ini memang harus seperti yang Dokter Cokorda sampaikan. Ini harus kita bahas segala macam sehingga kita memiliki satu pengetahuan yang sama mengenai redox. Nah itu tujuannya. Silakan Bu. Ya, selamat siang Dr. Cokorda. ya selamat siang Bu. Bu Titin dari Batam, Dok. Iya Pak Bu Titin. Ya, kebetulan kebetulan internis nih ya. Saya punya pengalaman ya, Dok. Iya. Keturunan dari keluarga saya itu kebanyakan jantung. Tetapi jantungnya itu hanya satu yang penyumbatan, selebihnya bengkak, klep bocor, dan ritme jantungnya yang tidak teratur. Nah sejauh ini yang bisa saya bantu baru satu orang, adik saya. 10 tahun yang lalu sudah bypass, Dok. Ya. Kemudian kita ya biasalah kata dokter kan itu jalan keluarnya. Kalau selesai bypass berarti selesai masalahnya gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak, Dok. Iya. Sampai saat ini mungkin udah jalan 12 tahun ya. Bertambah lagi dekom, pembengkakan. Kemudian tentunya itu nggak bisa dioperasi kan, Dok? Iya. Dengan obat sepanjang masa kan. Iya. Dokter bisa bayangkan bagaimana psikologi saya seorang apoteker, Dok. Nah lalu kemudian dengan berjalannya waktu sampai puluhan tahun obat terus, tentunya penyakit-penyakit yang lain juga menyertai. Sudah kolesterol lagi, darah tinggi lagi, dan terakhir mungkin hampir kena juga ginjal gitu. Nah alhamdulillah dengan redok ini mampu saya selesaikan. Allah yang menyelesaikan, Dok. Saya bantulah ya. Sampai kalau yang full dia bisa berjalan dan bisa bawa motor itu sampai 9 bulan lah. Tapi bulan-bulan pertama, bulan kedua itu ya tidak tergantung lagi dengan oksigen yang selama ini di sampingnya oksigen selalu gitu kan. Iya. Samping tempat tidur. Nah, apakah mungkin, Dok, kembali utuh jantungnya yang bengkak tadi? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya, Dok. Iya. Jadi kita berteori dulu ya, Bu. Karena saya belum baca testimoni tentang itu. Kita berteori dulu. Ya, karena setiap saya dengar Dr. Cokorda menjelaskan tentang redox, itu selalu yang teringat oleh saya, yang berkesan oleh saya waktu kita ngomong triway call dengan Bu Yoti, dengan Pak Sam dulu. Ya. Sebelum Dr. Cokorda join. Ya. Yang teringat oleh saya, yang terkesan banget waktu tahun 98 dokter jantung yang mengatakan kepada dokter bahwa mitokondria di jantung itu yang lebih banyak sekali gitu.
Nah, itu yang terkesan saya. Sedangkan ini jantungnya benar yang terjadi pembengkakan, gitu dok. Iya, iya. Jadi gini Bu, dengan memperbaiki sel rasanya, ya kalau nanti sel itu bisa lebih baik, lebih sempurna sesuai umurnya tentu, ya maka apa yang tidak mungkin Bu, gitu kan? Karena itu jalan pintu untuk bisa membaik itu. Nah, sekarang saya kembalikan dulu pada diagnosis gagal jantung. Karena gagal jantung itu kan disebabkan banyak. Gangguan klep, gangguan aliran koroner ke sel jantungnya, atau bahkan kardiomiopati, kelemahan jantung itu akibat dari kerusakan sel jantung. Dan itulah yang paling banyak. Kardiomiopati yang menyebabkan gagal jantung itu paling banyak, Bu. Cuman Ya, tidak betul. diketahui dengan baik. Kenapa? Karena hanya diperbaiki fungsinya saja, selnya belum. Nah, ketika fungsinya nanti diatur dengan baik, dengan furosemid, dengan beta blocker, dengan vasodilator, dengan pengencer darah, dengan berbagai etiologi dari hipertensi dan malnutrisi dan lain-lain, dia tidak menambah kekuatan sel jantung. Nah, mungkin dengan menambahkan redox secara teori ini, yang mana dia sudah bisa sama seperti redox yang ada di dalam, nanti secara bertahap redox yang ada di dalam itu akan ditingkatkan karena dia rutin minum. Nah, kalau redox di dalam ditingkatkan, signal yang bisa diberikan pada subseluler komponen dan juga interseluler yang lainnya pada sistem-sistem yang sudah diketahui berpengaruh itu, dia akan kembali mengalami keseimbangan kehidupan sesuai cetakan umurnya. Nah, jangan menyerah, Bu, karena itu sudah dapat solusi. Ya, oleh karena itu, minum terus. Ya, insya Allah. Jadi bukan harapan lagi, tapi perilaku menuju ke sana. Gitu. Nah, apalagi ditambah dengan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, di mana Yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Jangan lupa itu. Jadi ini adalah alat bantu untuk membantu kita lebih menerima kasih sayang Yang Maha Esa. Jadi jangan dijadikan penyakit, kejadian, penderitaan sebagai masalah. Dia adalah sarana yang indah untuk kita menerima kasih sayang Tuhan yang kuasa, yang indah. Gitu. Jadi bersyukurlah Ibu. Dicoba saja, jangan mundur. Ya, karena saya memang agak agak distressingkan dengan jantung ini akibat dari pengalaman saya yang sudah berpuluh tahun mengelola instalasi farmasi di rumah sakit. Tentunya saya paham banget gitu, jantung semuanya, dan apalagi berkenaan dengan keluarga saya gitu. Awalnya ya orang tua saya laki-laki, awalnya padahal itu lambung tuh Kak, yang pendarahan keluar dari mulut dan bawah, tetapi setelah diterapi mahnya kok ujung-ujungnya meninggalnya jantung gitu. Jadi memang menjadi problema buat saya. Tapi menjadi juga satu ketakjuban karena apa? Karena saya sudah bisa membantu penyelesaian dari jantung adik saya. Gitu Dok. Makasih banyak penjelasannya Dok. Aduh. Ya, terima kasih Bu atasnya. Jadi ini menambah pengetahuan saya juga. Enggak, jadi kalau pembengkakan itu kan biasanya dijelasin oleh dokter, kalau dia sudah adaptasi dengan pembengkakan yang sebegini, artinya dia sudah stabil.
Tapi kalau dia kerja keras lagi, kerja berat lagi, tambah bengkak lagi, berarti dia anfal lagi. Nah, Mbak, dalam bayangan saya, dalam anamnesa saya, berarti kalau dia dikasih redok, apakah dia mengecil lagi gitu, Dok? Oh iya, redok itu salah satu tugasnya adalah memperbaiki format DNA. Itu pathway-nya kan ada, sudah ada 15 pathway. Iya. Oke. Itu jangan lupa semua yang performan keluar nanti akan ada kaitan dengan itu. Gitu. Jadi kemungkinan bisa itu. Cuman perlu kesabaran. Ya seperti Pak Sam sering bilang, sabar. Sabar terus. Oke, Dok. Makasih banyak, Dok. Ya, terima kasih. Karena kalau anfal furosemid lagi. Kalau anfal furosemid lagi gitu kan. Tambahin redox supaya selnya kuat, sehingga kalau anfal pasti sebabnya yang lain. Iya, oke, silakan yang lain kalau ada. Oke, silakan kawan-kawan. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ataupun langsung saja untuk unmute atau angkat tangan. Kamu tuh. Kayaknya storing nih kayak Kamu Iya nih. Oke. Ada pertanyaan di chat. Oke. Selesai. Kamu nih. Iya, oke, Pak Cohen. Kau nih. Kamu nih. Pak Surya, ya, Dokter Surya, silakan. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Dokter Cokorda. Iya, saya Pak Surya, Dokter Surya. Iya. Saya salut pada Pak Dokter Cokorda. Kenapa Pak? Karena dokter spesialis lagi Pak. Pak, saya banyak pengalaman menghadapi teman-teman dokter ini. Dia punya apa-apa sudah tidak percaya Pak. Itu gimana caranya? Kok Pak Cokorda bisa percaya dan ikut? Dan bisa presentasi yang hebat tadi. Gimana ilmunya itu? Ini pun saya sudah mengundang ini untuk Pak Cokorda presentasi hari ini. Tak ada yang datang, Pak. Tak ada yang hadir. Ada jawaban yang moga-moga bisa hadir, tapi tidak hadir. Jadi saya nggak ngerti itu bagaimana caranya gitu. Untuk supaya kalangan dokter inilah, gimana caranya, Pak? Pakai apa? Gini Pak, kita mesti bisa terbang dulu, Pak. Oh, gitu. Kalau kita bisa terbang nanti baru dia terkejut lihat. Oh, gitu. Kita mesti seperti Ibu Ida Dayak, Pak. Iya. Nah, coba kita diskusikan itu Ibu Ida Dayak. Kita belum diskusikan itu, Pak. Gimana itu bisa terjadi? Jadi apa yang tidak mungkin di dunia yang indah ini, Pak? Oleh karena itu, kita bukalah sedikit jendela kita. Gitu. Kalau cara saya belajarnya saya belajar di perpustakaan, Pak. Ada sastra yang menuntun itu pengalaman teman-teman masa lampau. Itu untuk kita pelajari. Sudah itu saya pelajari dari pengalaman pribadi saya menghadapi berbagai peristiwa dengan perspektif yang holistik. Saya lihat dari perspektif fisik, saya lihat dari perspektif jiwa kehidupan, saya lihat dari perspektif keabadian kita, dan kita lihat perspektif sikap kita, arah kehidupan kita
apabila kita bergaul dengan lingkungan kita. Jadi 5 aspek itu saya pelajari. Nah, sehingga melihat sesuatu kejadian, penyakit atau penderitaan dengan 5 aspek itu, maka kita cari dialah yang akan membantu saya untuk bisa mencapai tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Karena kita sangat tidak sempurna, Pak. Pasti ada orang lain yang bantu. Kalau dokter, pasien yang membantu. Kalau dosen, guru, mahasiswa yang membantu. Kalau pimpinan di masyarakat, masyarakatnya yang akan membantu. Jadi kita bersahabat, Pak. Jadi jangan kecewa kalau saya mengundang 100 orang, Pak, hari ini. Yang datang 10. Yang datang kan Dr. Surya Chandra. Kak Moni, Pak Sam, Pak Kohen. Jangan khawatir, Pak. Jadi kita dilatih, bisa sabar nak, Pak, tetap tersenyum indah. Jangan tergoda oleh itu, Pak. Ujung gunung hanya sedikit yang bisa merasakannya, Pak. Kalau di dasar gunung masih banyak rame-rame bisa bersorak. Mari kita santai aja di Ridok. Jalan kita sudah benar. Jarang melihat dokter spesialis yang ceria seperti ini. Ya, mudah-mudahan lah kita di sini bisa ceria, gembira. Ayo sama-sama kita buka kantor kita di Indonesia. Amin. Ya. Ayo Bu Prof. Terima kasih. Sampai Juli. Ya, mudah-mudahan. Oke. Mantap. Ya, Pak Sam, ini dilanjutkan ada beberapa pertanyaan di chat. Saya akan bacakan ya, Dok. Oh iya, bisa. Iya, di handle aja Kak Moni. Saya lagi jemput Agam. Oh, siap, makanya ada suara mobil pintu tadi. Oke. Ya, ini kemarin ada anggota dari Ibu Asti di Makassar. Ini kan beliau mengalami aorta sobek sama katup jantungnya itu bocor. Ya, biasanya ada kaku dan sebagainya itu kan. Nah, ini sebenarnya kan usianya 50 tahunan. Jadi memang kemarin dari Prof. Sumaryati, lalu kawan-kawan juga termasuk saya sebenarnya sarankan untuk ya jalani saja operasinya, tapi Ridok minum gitu kan. Nah, namun memang akhirnya si kliennya Bu Asti ini menginginkan untuk fokus konsumsi Ridok. Nah, pertanyaannya menurut Dokter Cokorda, apakah dengan konsumsi Ridok kedepannya aorta sobek dan klep jantung bisa baik lagi? Nah, seperti itu pertanyaannya, Dok, kira-kira. Iya. Nah, jadi menarik ini. Inilah tantangan sebetulnya. Ini pertanyaan-pertanyaan paliatif namanya. Paliatif itu merawat orang-orang yang kalau dia balik kanan jatuh, kalau dia balik kiri mungkin bisa bertahan gitu. Jadi ini kita nggak lihat. Jadi kita sebagai dokter, sebagai ini pengamat atau sebagai pelayan lah, pelayannya mereka mungkin sebagai keluarga, sebagai apa? Bagaimana kita memberikan bantuan untuk mereka. Nah, sekarang kita cerita tentang fisik dulu. Biasanya kita terangkan tentang fisik. Fisiknya aortanya sobek. Kalau sudah sobek, namanya aorta, kemungkinan untuk tersumbat oleh trombus yang bisa membantu penyambungan dari aorta yang sobek itu sangat sulit. Jadi dalam keadaan emergensi dia pasti akan dioperasi. Dan bahkan operasinya pun sering terlambat. Karena operasi itu akan mengikat, memblok dulu sampai darahnya tidak keluar. Setelah ada kesempatan tidak keluar, maka ada kesempatan pembuluh darah itu nyambung. Nah, dia akan nyambung dengan baik, pasti memerlukan redox. Karena kalau enggak, dia enggak bekerja secara alami. Cara berpikir kita seperti itu. Oleh karena itu, kita jangan hentikan apa yang sudah dipikirkan oleh teman sejawat dokter. Biarkan dia bekerja itu, tapi jangan lupa kasih redoxnya. Karena redox akan memberikan kekuatan pada sel
untuk mempercepat kerjanya dia yang sudah secara alami begitu. Kita tidak pernah tahu kan trombosit itu bisa begitu kena sentuh dia langsung nempel di situ. Tapi kalau lukanya terlalu besar, bagaimana dia nempel hancur lagi, lewat lagi. Maka itu bantuan operasi itu sangat penting. Tapi kan risiko sekarang. Kalau dia umurnya berapa, penyakit dasar yang lain ada enggak? Itu harus disimpulkan juga. Ada enggak kesempatan dia untuk bertahan hidup dengan kondisi yang sama seperti itu? Kalau ada kesempatan itu, pakai redox, pasti secepatnya dia akan nyambung. Karena sel itu akan tertolong oleh redox ini. Itu keyakinan saya loh ya Pak. Dan saya coba pada luka di badan saya, kalau begitu luka, oleskan, kok kembalinya cepat dan juga dia kembalinya mulus gitu. Jadi berbeda dengan hal-hal yang lain. Nah ini teman saya juga ada kakinya borok, tidak bisa sembuh-sembuh dan bahkan ada limfoma di sana. Ketika sudah dikasih kemoterapi itu hilang, tumbuhnya itu kan tidak bisa dibantu oleh kemoterapi. Tapi dengan redox dan Renew 28 akan membantu. Jadi dia repeat lagi, kembali mana ininya lagi. Saya kompres bahkan dengan redox cair itu. Gitu. Jadi ini bisa dimodifikasi dengan berbagai cara. Asal prinsip kerja redox itu kita pahami, kita yakini dulu bahwa dia menyelamatkan sel itu, gitu. Nah, kemudian biarkan dia bekerja, kasih kesempatan dia bekerja. Jadi itu untuk pembuluh darah itu. Dan satu lagi apa? Aneurisma. Yang katupnya, selain aorta, katupnya kaku itu dokter. Nah, kalau katup kaku itu kan stenosis namanya. Stenosis itu sering disebabkan oleh gangguan infeksi virus, infeksi bakteri beta hemolyticus grup A itu. Nah, orang yang kena beta hemolyticus grup A itu sering sekali pada akhirnya dia akan kaku. Apakah dia bisa diperbaiki tidak? Kalau nanti redox ini akan bisa membantu yang lain, maka kejadian itu akan bisa dihilangkan. Tubuh tidak suka adanya kelainan di dalam tubuhnya sendiri. Itu prinsip. Karena saya baca sebuah buku suci ya yang mengatakan manusia lebih sering menyakiti alam. Alam senantiasa melindungi. Bagaimana alam melindungi? Dengan energi alam. Jadi energi alam itu ada oksigen, nutrisi, tumbuh herbal, tumbuh-tumbuhan itu dan kemudian air. Nah, sekarang sini ada redox itu kan alam. Jadi sangat mungkin ada, cuman kita harus teliti. Nanti berapa orang yang mitral stenosis atau kaku yang nantinya bisa diperbaiki dan berapa lama bisa membaik. Nah, itu nanti belakangan kita pelan-pelan. Kalau kasusnya banyak ya kita dapatkan dari testimoni. Ya kita teliti aja, karena itu tidak bisa diteliti dengan pemeriksaan patologi anatomi di biopsi, tapi kita teliti dengan fungsi. Jadi harapan setelah kita tahu tentang redox ini menjadi terbuka. Nah harapan ini supaya terrealisasi kita harus coba dan kita harus syukuri. Makanya saya senang sekali keajaiban pagi. Kita diajak, ayo kita bersyukur. Saya senang dengan Pak Kak Moni juga. Ayo kita bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Apa artinya? Kita memperbaiki sel tubuh kita dulu. Sebelum memperbaiki sel tubuh orang lain. Jadi sangat mungkin. Inilah salah satu solusi. Dari bukan alternatif pengobatan, tetapi komplementari pengobatan. Jadi dia bisa dikombinasi. Kan tidak mengganggu dan bahkan melengkapi gitu. Oke, terima kasih Dr. Cokorda, luar biasa penjelasannya. Oke, jadi dapat satu kata-kata yang baik, yang bagus itu Kak Moni. Iya. Tidak mencari pengobatan alternatif, tapi komplementari. Iya. Ya, waduh ini Prof ya, Prof Sumaryati. Terima kasih Prof. Ayo Prof yang tanggapin. Prof Sumaryati sudah hadir bersama kita? Sudah. Ya suaranya itu. Terima kasih Prof. Wah Prof hadir juga nih, senang saya.
Karena Prof. Sumaryati meyakinkan saya. Iya. Tapi ini Mas, silakan Prof. Ya, sudah on mic-nya. Ya, saya menyimak Dokter Cokorda. Oh, semangat banget ya. Pertama-tama dulu kan kita bicara ya. Iya, Prof. Iya, semangat banget. Sekarang hebat banget ini Pak Cokorda nih. Prof, kalau bisa tampil sering-sering ya. Hebat Prof. banget. Kalau untuk ini untuk spiritual yang itu memang hebat Pak. Memang bagus ini yang dibicarakan oleh Pak Cokorda ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan bisa dipakai Prof. Iya, jadi memang penyakit itu dari luar dan dari dalam ini lebih ya. Apalagi kalau penderita kanker. Dia baru didiagnos kanker, dia tuh sudah stresnya luar biasa. Nanti dia sudah hampir putus asa ya. Jadi kita harus memberikan sama dia itu bagaimana energi agar biasa itu kita mendapatkan kanker. Karena sel kita itu ada yang disebut dengan tumor suppression, ada tumor induced. Setiap orang ada. Cuman kalau yang kanker itu tumor suppression-nya itu yang tidak bekerja, terjadi mutasi seperti itu. Jadi itu memang ada ya kalau kita cerita kanker ya seperti itu. Jadi memang penting sekali kita bersama-sama nih karena nggak cukup ya satu orang aja karena Pak Cokorda ini banyak spiritual, banyak spiritualnya. Untuk pengobatan spiritual itu kadang-kadang bisa sembuh ya. Bahkan saya lihat itu siapa ya yang pakai spiritual dia bisa langsing. Ada satu si Huges kalau nggak salah tuh dia suka spiritual dari beratnya 141 kilogram bisa sekarang di bawah 60, bayangin tuh gara-gara spiritual ya, nggak perlu minum obat-obat yang lain. Itu ya, itu saya lihat memang bagus. Kita harus ada kombinasi ya redok pasti itu sudah bagus dengan spiritual yang ada di dalam dan tadi dikatakan nggak boleh stres ya, kita hidup ini harus bersyukur, itu semuanya excellent. Ya Pak Cokorda? Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mani. Ya, ini gambarnya gambar waktu muda ya Pak Cokorda? Baru aja ini Prof ini pasti. Ini gambar siapa nih yang ganteng ini? Ini saya enggak pakai semir loh Prof. Tetap masih hitam. Oke, ya baik. Ya, nanti kita itu deh rame-rame bagus sekali ya. Pak Cokorda ya. Oke, ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak Moni. Ya, sama-sama Prof. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Puji dan ini jawabannya singkat sih. Kalau untuk kanker sudah ada testimoni Pak, sudah jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Adines Wahyudi. Untuk orang yang empedunya sudah diangkat, bagaimana dok? Monggo silahkan Dokter Cokorda. Waduh, ya ini akhir-akhir ini kasus batu empedu dan infeksi empedu cukup banyak. Jadi karena dia sering sekali kumat kan, kambuh dia, maka sedikit-sedikit dibedah gitu. Jadi operasi, kebanyakan operasi. Nah, kalau boleh kita cerita mengenai redox kira-kira pada empedu bagaimana? Redox itu akan memperbaiki sel. Sel yang diperbaiki adalah signalnya. Signal yang akan berpengaruh pada sistem yang mengelola tubuh supaya sehat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan saran untuk orang yang sudah terkena batu empedu atau infeksi? Kalau dia infeksi, jangan dulu buru-buru diangkat. Berikan kesempatan, mungkin pertama kalau tahu kumannya, antibiotika atau anti jamur atau pokoknya anti biologi yang tumbuh. Nah, yang kedua, jangan lupa isi redox. Redox itu sudah ada ROS yang membunuh infeksi itu sendiri. Dan fantastik, saya sudah ada satu kasus
ya pasien saya mengalami hepatitis kronik, dan karena kroniknya maka bilirubinnya sering sekali akan naik ketika mengalami infeksi ulangan pada hati. Karena ada bilirubin dan kemudian meningkatnya mendadak, sedangkan SGOT, SGPT tidak terlalu tinggi, maka didugalah batu. Ketika batu dilaksanakan CT scan, tapi dapatnya lama, saya berilah redox. Setelah beri redox hanya seminggu, itu sudah hilang. Bahkan lebih bagus lagi sel hati sebelumnya, yang tadinya naik sedikit karena hepatitis B itu. Jadi dia sudah membaik. Nah sekarang dia tidak perlu lagi untuk CT scan. Untuk apa di CT scan? Kalau CT scan dapat batu dioperasi. Untuk apa dirusak tubuh ini? Jadi secara spiritual, sebaiknya tidak ganggu tubuh yang sudah diberikan cetakan itu. Jangan kita ganggu. Sedapat mungkin kita tidak ganggu dia. Bahkan saya pun disarankan untuk operasi bypass. Karena teman sejawat kardiologi mengatakan bahwa ini trivessel, tidak bisa dipasang ring. Dan ini sudah panjang, harus bypass. Waduh, saya begitu dengar bypass sudah terkejut. Bukan dia bikin saya pingsan sebelum saya melihat hasilnya itu. Karena saya tidak lihat hasil koronerigrafinya. Nah, waktu dilakukan itu saya ditidurkan. Tahu-tahu bangun mendapat kata-kata itu, waduh terkejut bukan main. Nah, kemudian saya pelan-pelan mulai berpikir, saya tata kehidupan lagi. Ini kejadian tahun 2021. Ya, 21. Kemudian saya harus operasi. Saya tidak mau, belum menunda lah, saya tunda dulu. Dan saya sadari bahwa ada kejadian sedikit, ada sering sekali terjadi. Ini testimoni saya ya, Bu. Jadi ada irama jantung yang terganggu. Jadi kalau saya mengalami kelelahan, irama jantung masih terganggu. Nah itu saya pakai parameter. Jadi saya harus minum beta blocker yang rutin selama setahun. Ya, nah setelah saya mendapatkan ini, redox ini, ya kemudian saya perbaiki gaya hidup, kemudian cara makan, kemudian saya minum penurunan kolesterol, trigliserid yang tidak terlalu tinggi sebetulnya. Cuman saya juga ada beberapa pengobatan herbal. Saya lakukan latihan spiritual juga, meditasi dan lain-lain, itu ada urutannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tadinya beta blocker yang sudah 2 kali 12,5, kalau tidak saya minum itu, dia pasti akan berdebar dan saya akan merasa sangat lemah. Ya, kemudian sekarang saya sesudah minum redox baru 1 botol dan 2 botol itu dia sudah menurun. Ya, saya sudah berani sekarang hanya menggunakan 6,25. Jadi sekali saja. Saya bahkan akan menyetop pelan-pelan tergantung perkembangan dari badan saya. Jadi ini saya rasakan sendiri. Dan dia tidak muncul lagi ekstrasistul yang ada di dalam badan. Nah, bukankah ini sesuatu perbaikan yang luar biasa dari teori dulu saya pelajari? Untuk apa saya buktikan lagi untuk hal-hal yang lain? Maka itu saya ajak teman saya, mungkin ada yang di sini suaminya kardiologis, itu di sini mungkin masuk dia di sini tadi bilang saya hadir gitu. Saya ingin mengajak mereka untuk belajar memahami redox ini yang nanti akan sangat membantu sel tubuh kita. Gitu. Jadi ini pengamatan saya pada diri saya. Dan bahkan sekarang ejection fraction saya terakhir mungkin sudah 74. Yang awalnya hanya 44. Jadi waktu serangan itu saya hanya 44. Jadi itu setengahnya, hampir setengahnya itu. Jadi sangat berat sebetulnya kondisi itu. Tapi ya saya dengan latihan, gaya hidup, nutrisi, dan penggunakan ini, dan dulu saya pakai transfer factor, sekarang juga masih, ya, karena saya
juga memahami transfer factor itu di natural killer cell, ya. Kemudian saya minum redox, dia bertambah bagus. Ya, ini salah satu. Nah, bukankah ini sesuatu yang baik ya untuk jantung kita? Jadi memang apalagi teorinya memang jantungnya bagus. Saya rasakan sendiri seperti itu. Nah, kembali apa pertanyaannya tadi? Ya, terima kasih Dok. Ya itu tadi yang empedu tadi. Jadi prinsipnya, iya. Jadi memang banyak terjadi sekarang, tapi bahkan secara spiritual tadi Dr. Cokorda sampaikan beliau pun juga mengalami artinya sudah disarankan sejawatnya untuk operasi, namun dalam rangka tidak merusak apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan itu, kita jaga sebisa mungkin tetap utuh apa yang sudah ada itu. Ya. Saya tekankan lagi karena mungkin hati-hati dengan pilihan itu. Apakah itu saat yang tepat untuk operasi? Karena setelah operasi, setelah kemo, setelah mengalami pengobatan yang berat-berat itu, post power sindromnya, post power akibat tindakan kita yang menakutkan itu juga harus ditangani. Saya saja mengembalikan kondisi waktu saya dibilang harus operasi, itu beberapa bulan saya baru berani yakin pada diri saya, enggak, saya belum memilih. Tidak gampang loh itu. Makanya jangan mudah sekali untuk memberikan saran kemo. Ini harus kemo, enggak ada kata itu. Kata harus itu enggak ada. Karena apa? Saya yakini gini, mungkin gini Prof, yang saya yakini. Setiap yang ada itu adalah alat bantu kita untuk sadar menerima kasih sayang Tuhan itu. Nah, ini kalau ini kita hilangkan, jangan-jangan nanti kita malah tidak bisa nerima kasih sayang Tuhan itu. Padahal kasih sayang Tuhan itu ada abadi. Jadi jalannya itu, makanya ini yang saya sangat takuti. Benar-benar saya sangat takut untuk memberikan statement harus begini, harus begitu. Jadi kalau itu dilakukan, hati-hati. Kita sendiri sebagai pelayannya mungkin bisa kena akibat perbuatan kita. Maka itu dalam memutuskan itu kita harus berpikir 2 kali, 3 kali. Kalau saja ada solusi yang lain, mari kita pilih yang lebih elok. Ya, terima kasih Dr. Cokorda. Ini tadi saya dengar suara Bu Nurel Huda dari Malaysia. Ya, silakan Bu Nur. Oke, saya mau share melengkapi keterangan dokter. Orang yang pertama saya ajak masuk ke Asia setelah saya bergabung, yaitu teman baik saya, karena dia mengalami sakit empedu. Yang sakitnya itu sudah sampai harus ambil morfin, enggak mempan lagi dengan painkiller. Jadi dia juga sudah 2 tahun menggunakan redox. Awalnya memang karena sudah penuh sekali dokter suruh operasi, tapi dia punya prinsip seperti Dr. Cokorda, buat apa dirusak yang tubuhnya, dia nggak mau dirusak begitu, jadi dia tahan. Tapi terakhir bulan lalu dia cek ke dokter bilang dia nggak perlu lagi operasi. Itu yang terjadi. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurel Huda, dan ini ada beberapa apresiasi dari kawan-kawan Dok tentang presentasinya. Ini luar biasa. Bu Nurel Huda dari Malaysia juga menyampaikan, menurut saya ini presentasi luar biasa karena Dr. Cokorda rendah hati dan kesadaran spiritual beliau tinggi. Nah, lalu ini juga ada juga dari Kak Asti dari Makassar, bahwa karena sudah minum redok kita jadi bisa moodnya bagus, ketawa-ketawa di sini bersama-sama. Ya. Oke, itu mungkin semua yang di chat sudah saya bacakan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi secara langsung? Sudah cukup. Oke, mungkin sebagai penutup, silakan Dok. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup bagi kawan-kawan saat ini sebelum kita tutup dan akhiri pertemuan kita pada siang sore hari ini. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak. Ya, Kak Moni sebentar. Bentar, Moni, ya. Silakan, Bro. Saya ingin mengapresiasi Dr. Cokorda ya, seorang dokter yang senior yang jujur.
Itu yang saya apresiasi ya, senior yang jujur. Jadi mari kita semuanya second opinion kalau untuk kemo, untuk hal-hal lain, operasi dan lain-lain, kita harus minta pendapat yang lain-lain dulu baru kita lakukan. Itu aja, terima kasih Dr. Cokorda ya. Luar biasa, Prof. Dokter senior yang jujur. Nah, itu saya beri nama sekarang Dr. Cokorda. Terima kasih ya. Ini banyak yang diberi gelar oleh Prof nanti. Ada Bunda Kanduang, ada dokter senior yang jujur nanti. Ada lagi Prof, diberikan gelar lagi. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir Prof, Dok, sebelum kita tutup. Baik, Kak Moni, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sekali pada teman-teman di Asia Redox ini. Bisa menerima saya. Saya diterima sini dengan informasi dari Pak Sam, Samuel Halu, ya itu dengan Prof ya diskusi yang meyakinkan saya. Ya itu pertama terima kasih. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya ungkapkan ini. Ini adalah dari ya niat saya sendiri sehingga tadi pagi saya harus diskusi dulu sama Pak Sam. Pak Sam, boleh enggak saya sampaikan seperti ini? Karena kan presentasi sebelumnya itu saya dengar terus semuanya menyampaikan tentang redox ini secara jujur. Secara jujur apa yang ada gitu. Terus boleh enggak saya modifikasi sedikit gitu, mau ngaitkan ini. Oh boleh kata Pak Sam, kalau gitu nanti dirubah yang Senin sampai Sabtu itu untuk ini khusus boleh ada pertanyaan. Biasanya kan belum karena belum ada pertanyaan. Nah, kemudian setelah diberi beberapa apresiasi dan juga mungkin kritikan yang masih saya harus perlukan untuk bisa menyempurnakan ini, untuk bagaimana sejujurnya kita bisa menyampaikan apa adanya. Karena apa adanya itu akan dibantu oleh alam. Alam akan membantu menyempurnakannya. Karena tidak ada di alam ini yang buruk. Saya yakin itu. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Cuman sering sekali penempatannya yang tidak pas. Karena seperti puzzle itu ditempatkan tidak pas, jadi nggak harmonis dia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, di mana saya melihat redox ini adalah sesuatu hal yang istimewa dan sangat penting, tapi tidak terlihat dari sekian puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang ini sudah mulai ada dibuktikan dengan bagaimana Nobel Prize diberikan, bagaimana 7 paten didapatkan. Ya, kita sebagai pelanjut dari pengembangan redox ini, mari kita bersama-sama membangun satu tim yang elok, yang menjaga keharmonisan di antara kita semua, karena kebutuhan kita hanya sampai pada harmonis. Bukan kelebihan, bukan kekurangan, tapi kehidupan harmonis yang bahagia bersama selama-lamanya. Mungkin ini untuk presentasi saya yang pertama. Oke, terima kasih luar biasa. Ini penerimaannya. Ya, terima kasih luar biasa kawan-kawan. Hari ini kita mendapatkan tidak sekedar pengetahuan, tapi saya kalau buat saya ini sudah suatu pencerahan levelnya. Jadi memang disampaikan oleh Dr. Cokorda ini betul-betul membuka pikiran dan bahkan membuka batin kita tentang bagaimana kita memahami diri kita secara lebih mendalam. Oke, mungkin demikian kita akan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kehadirannya. Salam sehat semuanya, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nanti ditunggu ya kawan-kawan. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, ditunggu Terima rekamannya. kasih Terima Pak Cokorda, kasih. terima kasih Terima Pak kasih. Moni. Ya, ini yang Terima bisa kasih, Pak Pak Sam, Sam. jadi kita Terima live kasih. masing-masing aja nanti. Terima kasih. Mohon Terima izin kasih. live. Ya, terima kasih Dr. Cokorda.